adalah apa namanya memasarkan atau menawarkan sebuah nilai. Jadi dia bukanlah hanya produk. Nah, bagaimana bisa menawarkan sebuah nilai ya karena saat ini kalau kita melakukan usaha atau bisnis yang akan bisa bersaing ya, yang akan bisa bertahan adalah mereka-mereka atau usaha-usaha yang memang bisa memberikan nilai terbaik dan memilih jalur terbaik serta dapat mengkomunikasikan dengan baik nilai yang mereka tawarkan. Jadi bukan lagi produknya tapi nilainya yang memang diutamakan. Nah, bagaimana sebuah perusahaan itu bisa bisa memberikan nilai kepada konsumennya. Yang pertama adalah melalui proses penghantaran nilai yang kita sebut sebagai value chain. Kemudian ada kompetensi inti ya. Jadi bagaimana kita bisa berbeda dengan orang lain. Kemudian melalui orientasi pemasaran holistik dan nilai konsumen. Artinya apa? Artinya kita memastikan bahwa apa yang kita tawarkan itu bernilai, ya kan. Kemudian kita memahami sekali bagaimana peran inti dari sebuah strategi. Nah, dalam proses penghantaran nilai ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah harus memilih nilainya. Jadi kalian ingin dinilai seperti apa, sebagai siapa. Kemudian menyediakan nilai ya. Di sini menyediakan nilai artinya apa? Merealisasikan nilai melalui fitur produk, harga dan saluran distribusi yang dipilih. Artinya nilai yang disediakan atau fitur yang disediakan harus sesuai dengan target marketnya. Lalu mengkomunikasikan nilai, yaitu melalui pemberdayaan penjualan perorangan, internet, ya, periklanan, atau bauran komunikasi pemasaran lainnya, ya, yang digunakan untuk mengkomunikasikan nilai. Jadi mempromosikan, ya, menginformasikan nilai ya melalui bauran atau teknik-teknik atau alat-alat ya dalam bauran promosi atau bauran komunikasi pemasaran. Nah, kita masuk ke rantai nilai. Di rantai nilai ini adalah satu teknik untuk bisa menyiasati atau mengenali ya, mengenali eh aktivitas-aktivitas yang ada di dalam perusahaan untuk bisa menciptakan nilai. Jadi ini adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi kegiatan apa saja sih yang dilakukan untuk bisa menciptakan sebuah nilai, gitu ya. Nah ini rantai nilai atau value chain ini diajukan oleh Michael Eugene Porter di 1985 dan itu masih berlaku sampai dengan saat ini. Nah, di dalam rantai nilai itu ada 2 aktivitas ya, 2 aktivitas di mana 2 aktivitas ini jika dilakukan oleh perusahaan dengan sangat baik, ini akan menambah nilai dari sebuah produknya ya. Nah, di bagian bawah ya ini ada nih, kenapa agak beda Miss garisnya ya. Jadi kalau yang bawah ini adalah aktivitas utama ya atau primary activity, di mana primary activity itu di dalam perusahaan itu pasti dilakukan. Hanya saja ada yang di double atau yang disatukan, ada juga yang dipisah-pisah ya. Nah, yang apa aja bagiannya? Ini ada inbound logistik. Artinya ini adalah aktivitas yang berkaitan dengan material atau dengan aktivitas pengumpulan ya, logistik yang akan digunakan dalam proses produksi dan juga proses operasional. Nah, kemudian adalah operation atau operasional ya. Ini adalah proses atau aktivitas bisnis mulai dari produksi ya kan, kemudian packaging, pengemasan ya kan, kemudian quality control, kemudian maintenance, kemudian kalau dia punya
apa namanya, kayak penetapan jadwal kerja, penetapan, berapa orang yang akan bekerja itu ada di operation. Kemudian ada outbound logistik, ini adalah bagaimana perusahaan melakukan, distribusi atau bahkan melakukan, penyelesaian ya, produk-produk yang sudah diproduksi. Tadi kalau di sini ada, apa namanya, pengemasan, maka di outbound logistik tuh di-delivery atau dikirim ke, toko-toko yang memang, milik perusahaan atau independen. Kemudian ada sales and marketing. Ini adalah aktivitas ya di mana, eee, ada, apa namanya, penawaran produk baru ya, kemudian ada, eee, apa ibaratnya manajemen konsumen, kemudian ada promosi, ada analisis konsumen, ada analisis pasar ya. Ini dia aktivitas sales and marketing. Nah, di aktivitas kelima itu ada aktivitas servicing atau aktivitas layanan di mana ini adalah, apa namanya, aktivitas yang bertujuan untuk mengelola atau atau mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Ya, di mana kita bisa melakukan misalnya, memberikan jaminan, memberikan garansi, memberikan, layanan pasca jual, atau bahkan melakukan, training, untuk, apa namanya, para karyawan kita sehingga mereka dapat melayani konsumen dengan baik. Nah, di, bagian kedua, aktivitas kedua atau kita menyebutnya sebagai support activity atau secondary activity, itu ada 4 di mana masing-masing activity pendukung ini harus ada di setiap, primary activity. Jadi nggak cuma di satu bagian saja, tapi mereka ada di semua bagian aktivitas utama atau primary activity. Apa saja yang termasuk dalam support activity atau secondary activity? Yang pertama adalah administrasi, finance, infrastructure, di mana di sini ada misalnya financial management, accounting, apa namanya, hukum ya. Kemudian, ada human resource management ya, di mana, bagaimana, aktivitas ini mengatur dan mengelola misalnya kebutuhan SDM yang ada di bagian-bagian atau di departemen-departemen yang ada di dalam perusahaan. Kemudian ada product and technology development ya, di mana ini bagian yang memastikan bahwa, setiap bagian atau setiap, fungsi di dalam perusahaan itu memiliki, apa namanya, ide atau bahkan memiliki, apa bahasanya, kayak semacam market testing ya atau, riset pasar ya untuk bisa memastikan kira-kira apa lagi yang bisa ditawarkan kepada pasar. Lalu ada procurement, ini adalah aktivitas pembelian ya, yang berkaitan dengan masing-masing divisi atau departemen di mana aktivitasnya berupa, manajemen supplier, kemudian, apa namanya, pendanaan, kemudian ada misalnya subcontracting, artinya apa, aktivitas ini dikirim atau diberikan ke orang lain ya, ke pihak ketiga ya, sehingga bisa lebih membuat perusahaan atau bisnisnya, fokus ya. Nah, jika 2 aktivitas ini dikombinasikan ya, maka ini akan membuat sebuah value added, di mana value added itu, merupakan, apa ya, kalau kita bilang, perbandingan ya atau, hasil ya dari biaya-biaya yang dikeluarkan ya, penentuan harga dikurang biaya-biaya yang dikeluarkan. Artinya ini menjadi sebuah profit ya yang diberikan, eee, perusahaan kepada, masyarakat. Jadi dia, apa namanya, ada value added yang diberikan. Jadi kalau kita, memperhatikan one by one atau, aktivitas yang, mencakup di dalam rantai nilai, maka kita akan menciptakan nilai dengan sangat baik. Berikutnya ya, dalam menciptakan nilai ada yang disebut dengan kompetensi inti. Nah, inilah yang menjadi tolak ukur atau bahkan terkadang alat untuk bersaing, ya. Artinya apa?
kompetensi ini inti ini adalah kompetensi yang memang dimiliki oleh perusahaan ya, dan ini bisa meningkatkan pendapatan gitu. Jadi misalnya Rangga dengan kayak kemarin saya bilang, Rangga dengan Semi sama-sama cowok. Tapi apa yang bisa dipilih orang lain dari Semi dan Rangga? Atau perusahaan deh. Misalnya dua-duanya Semi sama Rangga ngelamar ke sebuah perusahaan X. Apa yang bisa menjadi pembanding? Kenapa Semi atau Rangga yang diterima? Tidak bisa keduanya diterima. Ya kan? Nah, inilah yang disebut dengan kompetensi inti. Artinya apa? Kompetensi ini hanya dimiliki oleh seseorang atau beberapa orang saja. Jadi sebuah kemampuan yang memang tidak bisa tergantikan ya. Kalau kita lihat di sini karakteristiknya, sumber utama dan keunggulan kompetitif yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan keuntungan konsumen. Ya, kalau kita bisa bilang contoh Unindra, apa sih kelebihan Unindra dari UHAMKA? Yang pertama misalnya berbiaya murah ya, atau affordable ya kan. Kedua misalnya apa namanya apa ya, kalau dibilang dosen enggak, tapi misalnya yang paling utama misal tata kelola dari Unindra sendiri. Nah, kenapa bisa dibilang dia kompetensi inti dua ini? Karena berdasarkan dua inilah eh, Unindra dari apa zaman STKIP sampai dengan menjadi Unindra bisa berdiri dan tidak pernah kekurangan mahasiswa, gitu ya. Yang kedua adalah dapat diaplikasikan di setiap kondisi pasar. Nah, keputusan untuk affordable dan tata kelola yang baik, ini kemampuan dua ini dapat diaplikasikan baik di masa sulit waktu COVID, ya. Di COVID itu kita nggak ada ya dosen yang dipecat, nggak ada pekerja yang dipecat, ya. Mahasiswa juga sebisa mungkin tidak keluar ya, walaupun dalam kondisi yang tidak bisa membayar ujian apa namanya UKT ya. Kemudian sulit diimitasi oleh pesaing. Kemampuan Unindra dalam mengelola uang bayaran atau tata kelola usaha yang baik ini sangat sulit diimitasi oleh pesaing. Kalau kalian bilang, Bu, tapi ada Unpam yang metodenya hampir sama, bayarannya, masuknya murah, ya. Kalau kita bandingkan, misalnya Unindra ada di 1980-an ya, kalau tidak salah itu kita udah mulai dari STKIP, di 1980-an saat itu. Nah, ketika saat itu apa namanya, kalau dibandingkan dengan Unpam Universitas Pamulang, mereka ada di 2000. Jadi hampir 20 tahun untuk bisa mengimitasi atau menduplikat sistem kerja yang ada di Unindra. Artinya apa? Butuh waktu panjang. Ya, misalnya Semi punya keahlian, misalnya Rangga pengen duplikat, ya, itu akan butuh waktu panjang untuk bisa misalnya kemampuannya sama Semi. Kenapa? Karena kalian tidak berasal di titik yang sama. Yang kedua adalah waktu yang membuat kalian bisa bertambah jauh lebih baik dan baik. Ya, sama kalau kayak kita bilang atlet renang. Ya. Misalnya dia mulai di start umur 5 tahun, yang satu start di umur 10 tahun. Jaraknya udah 5 tahun berbeda. Memang lebih cepat, tapi kemampuan dalam menguasai medan atau menguasai kolam, yang 5 tahun ini akan lebih mudah ketimbang yang baru di 10 tahun. Ya. Kemudian bagaimana kita bisa memperhatikan atau bisa membuat apa sih yang menjadi kompetensi inti dari sebuah perusahaan biar bisa beda kayak apa ya. Yang pertama adalah dia punya kemampuan penginderaan pasar. Coba bandingkan teman-teman kalian yang suka baca sama yang nggak suka baca, itu akan jauh berbeda. Ya, atau misalnya Semi biasa belajar visual, kemudian misalnya Hana biasanya baca. Nah, Semi walaupun misalnya nggak suka baca, tapi banyak sekali misalnya ikut-ikut pelatihan, menggunakan visualnya secara aktif dan memaintainnya, ini akan sama
hebatnya sama Hana yang sering baca. Tapi kalau misalnya ternyata ya Hana suka baca tapi jarang yang dibaca komik atau novel, bukan misalnya buku atau bukan sumber ilmu pengetahuan, maka kemampuannya akan berbeda dalam penginderaan pasar. Ya, jadi bahasanya kalau orang penginderaan pasar itu orang yang kepo. Ya, orang marketing itu mostly orang kepo. Ya, keponya tingkat tinggi. Kenapa? Karena dia setiap kali ada sesuatu kayak apa, kalau kata bahasa ibu-ibu tuh julid ya, gitu. Tapi sebenarnya kalau digunakan dalam hal yang positif, malah ini akan menjadi sebuah kemampuan atau kapabilitas penginderaan pasar yang hebat. Karena dia bahkan bertanya, konsumen saya maunya apa sih, butuhnya apa sih? Dia akan cari tahu, gitu. Kemudian misalnya kayak saya udah berpikir, oh saya kayaknya bikin PPT-nya kok mau nonton ya, gimana caranya yang bagus. Walaupun pikir, oh ya waktunya akan lama untuk belajar, ya kan? Tapi sudah mulai berpikir, tapi nggak akan bisa mengejar ketertinggalan misalnya dari orang-orang yang bikin PPT-nya udah bagus, gitu, udah menarik, udah interaktif, ya kan? Ini agak sedikit susah. Kemudian apa? Jaringan konsumen. Nah, sekarang saya tanya, kalian udah mau masuk ke semester kedua, sudah punya berapa teman? Coba bandingkan, Semi udah punya berapa teman? Bukan di kelas ya, di non kelas kalian. Kemudian naik ke misalnya ke atasan kalian, ke angkatan apa misalnya ke kakak kelas walaupun beda prodi. Berapa orang? Misalnya, oh saya nggak, saya mah belum Miss karena misalnya Semi nggak aktif di organisasi. Tapi bagi mereka yang aktif di organisasi, misalnya di paduan suara, di mana, ini jaringan networkingnya akan lebih besar. Nah, perusahaan juga sama, dia harus bisa menjaring konsumennya biar lebih besar, ya kan? Ketiga adalah ikatan saluran. Ya, ikatan saluran ini maksudnya gimana, Miss? Maksudnya adalah kalau kita apa namanya memutuskan untuk berbisnis, maka kita harus memperhatikan saluran pemasaran seperti apa yang kita gunakan. Ya, dalam pemasaran itu ada 3 saluran yang perlu kalian ketahui. Pertama adalah saluran pemasaran, artinya kalian mau memasarkan di mana, mau menggunakan apa, mau online atau offline, mau di toko atau mau toko online, ya kan? Atau kalian mau apa namanya, mau dua-duanya atau kita menyebutnya hybrid, ya. Kemudian saluran distribusi. Artinya kalian mau menggunakan berapa banyak perantara, gitu. Mau apakah kalian ingin menjual produknya sendiri di toko kalian langsung, atau kalian memperbolehkan ada reseller ya istilahnya, reseller atau kita kayak reseller atau agen atau distributor yang diperbolehkan menjual produk kita. Jadi ada toko lain atau ada orang atau pihak ketiga yang menjual produk kita, ya, atau bagaimana, gitu. Nah, yang ketiga adalah saluran komunikasi. Nah, kalian mau melakukan komunikasi pemasaran melalui apa? TV kah? Periklanan ya, TV, media apa? Media sosial kah? Atau media digital kah? Ya. Atau saya lebih suka sales promotion, Miss. Oh, saya lebih suka lewat event and experience. Ya, gimana sih event and experience? Ya udah kita bikin event, kita suruh mereka nyobain, mereka ngerasain, habis itu mereka diperbolehkan atau disediakan tempat untuk membeli. Gitu kalau mereka suka. Ya, ini hal yang seperti dilakukan oleh Bango ya, Unilever ya. Mereka juga kalau kita lihat Bango sedikit sekali iklannya ya. Itu lebih banyak event and experience ya. Jadi mereka undang orang apa pengusaha-pengusaha yang produknya menggunakan kecap untuk berdagang di situ gitu kan. Dia bisa tahu kenikmatan rasanya Bango seperti apa kalau sudah disatukan atau dikombinasikan dengan bumbu lain. Itu festival Bango, ya kan? Kemudian misalnya yang sering adalah Walls ya. Walls itu biasanya event and experience-nya adalah dia memberi sponsor ya kepada beberapa aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan aktivitas outdoor gitu. Nah, ini yang diperhatikan ya, yang harus diperhatikan atau dilihat sebagai kompetensi inti. Nah, yang berikutnya ya, ini cara mengenali kompetensi inti ya.
Kompetensi inti itu adalah kombinasi dari ketersediaan sumber daya, pengalaman, dan juga strategic fit atau strategi yang sesuai dengan lingkungan. Jadi kalau kita bicara kompetensi inti, berarti harus diperhatikan sumber daya yang dimiliki apa? Berapa lama jam terbangnya? Pengalamannya berapa banyak? Kemudian sesuai tidak dengan strategi yang sedang dijalankan dengan lingkungannya. Nah, untuk bisa memaksimalkan kompetensi inti, biasanya kan, oh iya, saya baru tahu nih ada kompetensi inti. Gimana caranya, Miss, kalau kita belum tahu kompetensi inti kita? Yang pertama adalah kita meredefinisi konsep bisnis perusahaan atau konsep kita sebagai individu. Apa sih? Siapa sih kita? Apa yang bisnis ini lakukan? Gitu. Kayak saya meredefinisi saya ini siapa sih? Oh, Ulil itu siapa? Oh, dosen. Dosen itu harusnya yang seperti apa? Harus yang bagaimana dosen itu. Jadi dia meredefinisi konsep. Kemudian membentuk ulang ruang lingkup bisnisnya. Nah, jadi dicek. Oh, kayak Pertamina dulu. Pertamina tuh apa nggak heboh? Tapi rugi mulu katanya. Karena apa? Karena dia punya hotel, punya rumah sakit, punya restoran, nggak ada kaitannya sama industri BBM, ya kan, saking banyaknya bisnis puyeng dia gitu. Akhirnya saya lupa kalau nggak salah direkturnya waktu itu perempuan, akhirnya meredefinisi ulang konsep bisnis Pertamina tuh apa sih. Kemudian dia rebrand ya, membuat ulang ya identitas dari si Pertamina. Kemudian bisnisnya nggak ada hubungannya di-cut-cut-cutin, kecuali kalau nggak salah tinggal sisa rumah sakit ya, itu semua di-cut, semua dijual ya, sehingga Pertamina fokus pada bisnis yang sudah ada ya. Kemudian membentuk ruang lingkupnya, artinya apa, dia berkolaborasi, dia melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, misalnya karena Pertamina misalkan dia ini dia itu pengusaha oli, dia kerjasama sama otomotif, dia BBM, dia bekerja sama dengan misalnya industri-industri yang memang menggunakan. Jadi artinya apa, membentuk ulang. Jadi kalau kata orang, kenali ruang lingkup atau teman bermainnya gitu ya. Kalau kita mau jadi orang pintar, temenannya sama orang pintar. Kalau yang agamanya mau kuat, lingkungannya harus orang yang beragamanya kuat. Itu namanya meredefinisi ruang lingkup. Ketiga adalah memposisikan identitas merek perusahaan. Artinya apa? Iya, kita sudah tahu saya konsepnya A, saya temanannya sama si A, maka saya ingin merubah positioning. Artinya apa yang orang pikirkan tentang saya. Jadi dirubah mindsetnya. Yang dirubah bukan kita, tapi pemikiran si konsumen. Ya, jadi didefinisi ulang. Nah, ini kalau kita mau melakukan kompetensi inti. Memaksimalkan kompetensi inti kita. Ya. Nah, selanjutnya adalah ketika kita sudah mengenali, oh saya sudah tahu rantai nilai, oh saya sudah tahu kompetensi inti saya, lalu bagaimana saya bisa memberikan nilai kepada konsumen, ya. Nah, yang pertama adalah eksplorasi nilainya. Ini nanti kalian akan belajar di STP ya, ada namanya value proposition. Jadi kalian bagaimana sih mengidentifikasi tentang nilai-nilai baru yang bisa kita berikan kepada konsumen, kemudian menciptakan nilai. Bagaimana kita bisa meng-create nilai tadi agar terrealisasi dengan baik, kemudian bisa ditawarkan dan menjanjikan secara efisien. Ya, ada value creation-nya. Lalu bagaimana penghantaran nilainya? Artinya apa? Nilai yang sudah kita ciptakan harus disampaikan kepada konsumen. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk misalnya produk yang harus dipenuhi infrastrukturnya, yang harus dipenuhi misalnya elemen-elemen atau komponen-komponen pendukungnya. Ya, misalnya begini. Kalau Unindra bilang affordable dan berkualitas, maka ini yang harus ditawarkan disampaikan Unindra kepada kalian. Misalnya, oh biayanya terjangkau, benar nggak sih terjangkau? Gitu. Misalnya dengan pengelolaan daftar
biaya di awal, kemudian biaya pada saat daftar ulang, kemudian pada saat SPP gitu. Lalu apakah misalnya komitmen akan kualitas pendidikannya misalnya, ya bagaimana misalnya dosen itu dipastikan memenuhi kewajibannya gitu. Ya kayak kemarin kan saya minta ke kalian ini kira-kira mau ganti kelas atau tidak. Sebenarnya kalau disuruh libur bisa aja libur ya kan. Terus nggak usah ganti kelas gitu karena masih ada 14 pertemuan lain. Jadi masih ada 13 yang lain. Namun haknya kalian untuk mendapatkan 16 kali pertemuan, 14 materi, 2 kali ujian itu adalah kewajibannya dosen. Ya, ditambah dengan misalnya tadi bahwa ternyata kita ada offline, ada online, dan jumlahnya harus seimbang. Ya, saya tanya kemarin tuh saya pusing hari hari Sabtu saya agak sedikit pusing. Ya, jadi saya ke TU, saya tanya, "Mas, hari Senin libur, libur lah, Bu, merah," katanya gitu. Apakah harus ganti? Ganti, Bu. Kalau ganti berarti saya harus cari waktu, ya kan? Kemudian terus apa namanya? TU bilang, "Bukan ada pertemuan 7 di mana pertemuan 7 itu biasanya digunakan untuk mengganti atau menambah materi menambah pertemuan kalau materinya belum sesuai." Ya. Nah, kalau saya bilang, "Lah, materi saya padat, Mas. 7 juga ada materi, gimana?" Ya berarti di-switch, Bu, gitu kan. Nah, tawarkan kembali. Akhirnya saya udah pesan kelas. Jujur saya udah pesan kelas. Jadi saya mikirnya, oh pertemuan ini kalau mahasiswa pengen libur, nggak kuliah online, berarti saya nanti pertemuan di hari Kamis, ya kan? Saya udah pesan kelas. Terus itu untuk kelas kalian dulu gitu. Terus kelas yang nanti siang saya 2 minggu lagi gantinya gitu di pertemuan luring juga. Jadi udah di set. Tapi kalian bilang, "Bu, kita online aja deh, Bu." Nah, kalau online berarti apa? Di switch ya kan pertemuan 7 yang harusnya online kita jadikan luring gitu. Jadi kalian ketemuan nih gitu. Kenapa? Itu adalah hak. Bagaimana kita bagaimana Unindra mendelivery nilai tadi gitu, memastikan bahwa kualitasnya dijaga loh, pertemuannya sesuai, dosen memiliki kewajiban. Kenapa? Karena mahasiswa pun punya kewajiban, yaitu apa? Bayaran, ya kan? Dimana bayarannya nggak boleh berkurang kan? Itu yang kalian bayarkan ke Unindra. Jadi haknya kalian dapat yaitu pertemuan selama 14 kali materi, 2 kali ujian, tapi juga untuk bisa dosen mendapatkan haknya harus mau laksanakan kewajibannya dan tidak hanya mengajar misalnya ada Apdimas, ada penelitian. Dia pengantaran nilai atau melakukan pendeliverian nilai ya. Kemudian kita lihat ya, kita masuk ke sifat alami dan isi perencanaan pemasaran. Nah, kalau tadi kita bicara nilai dan pemasaran, bagaimana dengan strategi pemasarannya itu sendiri? Perlu diperhatikan bahwa dalam perencanaan strategik ya itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah supaya bisnis itu bisa berjalan ya sebagai sebuah investasi portofolio. Artinya apa? Sebagai sebuah investasi yang memang kita pilih ya untuk bisa menghasilkan keuntungan. Kedua adalah menilai setiap kekuatan bisnis untuk mempertimbangkan tingkat pertumbuhan pasar dan posisi perusahaan ya yang sesuai. Jadi kita akan mengkaji kenapa perlu strategi pemasaran. Kita biar tahu kira-kira tingkat pertumbuhan perusahaan kita seperti apa ya. Kita berada di posisi mana gitu. Yang ketiga adalah untuk bisa membuat strategi. Nah, dalam perencanaan pemasaran itu ada 2 jenis ya. 2 jenis rencana pemasaran. Yang pertama adalah rencana pemasaran strategik ya. Ini terdiri dari layout, target market dan proposisi nilai perusahaan. Ini yang akan kalian pelajari di STP. Kemudian rencana pemasaran taktikal seperti produk, promosi, merchant, harga dan saluran penjualan yang akan kalian pelajari nanti di bauran pemasaran ya. Jadi ada produk, price, place dan lain sebagainya, itu ada lebih ke rencana pemasaran taktikal. Nah,
Apa sih definisi rencana pemasaran, isinya lalu susunannya seperti apa? Ya, jadi kalau dalam perusahaan apa yang kita pelajari hari ini akan tertuang dalam sebuah bundle ya atau dalam sebuah konsep di mana ini disebut sebagai rencana pemasaran atau marketing plan. Ya, ini adalah dokumen tertulis ya yang merangkum apa yang telah dipelajari oleh pemasar tentang pasar dan indikator bagaimana merencanakan eh, program pemasaran untuk mencapai tujuan pemasarannya. Ya, bagian-bagiannya ada 5. Ya, misalnya pertama adalah ringkasan eksekutif dan daftar isi. Nah, perlu diperhatikan, ringkasan eksekutif ini walaupun dia berada di depan, dibuatnya belakangan. Setelah kalian melakukan analisis situasi, melakukan pembuatan strategi pemasaran, melakukan proyeksi keuangan dan juga pengendalian dan implementasi. Jadi kalau ringkasan eksekutif itu kayak rangkumannya, ya rangkuman tapi nggak boleh lebih dari 1 halaman biasanya. Kemudian ada kriteria perencanaan pemasaran ya. Jadi sebuah perencanaan pemasaran yang baik adalah simple, komunikatif ya, dapat dikomunikasikan, terus dia spesifik, realistik dan komplit gitu. Jadi apa namanya dia lebih apa ya bahasanya lebih lebih komprehensif ya. Nah nanti kalau kalian tanya lalu kita bikin nggak rencana pemasaran? Iya kita bikin. Inilah yang menjadi tugas besar kita sebenarnya gitu loh. Tapi tidak apa bukan tidak ya, tapi tidak terlalu detail pada proyeksi keuangan. Hanya berada di tahap strategi pemasarannya saja ya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada strategi di tingkat corporate dan divisi. Jadi dalam strategi ya itu ada dalam pembuatan strategi itu ada 3 proses yang harus kalian perhatikan. Pertama adalah proses perencanaan strateginya, lalu ada proses implementasi strateginya, lalu ada proses pengendalian strategi. Di mana proses-proses ini apa namanya akan berbeda satu sama lain ya. Di strategi perencanaan strategi berarti kalian harus memperhatikan setiap level dalam organisasi. Nah, dalam organisasi itu selalu ada 4 level. Ya, pertama ada corporate, kedua divisi, ketiga bisnis unit, keempat adalah produk. Kalau kita ilustrasikan dari Unindra, maka corporate ada di tingkat universitas, divisi itu ada di tingkat apa namanya warek ya. Di warek itu dia ada divisinya. Jadi corporate itu ada rektorat ya. Kalau divisinya itu ada di warek ya. Dia kalau di Uninda itu ada warek 1, warek akademik dan kemahasiswaan, ada warek 2 bagian umum dan keuangan, ada warek 3 yaitu bagian kemahasiswaan dan alumni kerjasama dan alumni ya. Nah, bisnis unitnya apa? Bisnis unitnya ada di fakultas. Maka Unindra ada 5 fakultas. Sekarang tambah 1 ya, hampir 6. Ya. Hampir 6. 5 fakultas, maaf, 5 fakultas. Ada Pasca Sarjana, ada FIPPS, ada FBS, ada FMIPA, ada FTIK. Itu bisnis unit. Lalu produknya apa? Nah, produknya ada di program studi. Ya, jadi misalnya kalau di FIPPS kita punya 5 unit produk. Apa saja? Pendidikan ekonomi, bimbingan dan konseling, pendidikan sejarah, kemudian ada bisnis digital, kemudian ada manajemen retail. Kemudian kalau di FTIK misalnya ada teknik industri, ada teknik informatika, ada sistem informasi, ada teknik arsitektur ya. Jadi semua yang ada hubungannya sama teknik gitu. Nah, itu di produk. Nah, bagaimana perencanaan strateginya? Tentu saja berbeda-beda gitu. Nah, ini akan saya lanjutkan ya minggu depan. Ya, jadi sedikit overview buat kalian di minggu depan ya bahwa yang
yang dimaksud dengan strategi di tingkat korporat dan divisi itu biasanya ada 4 langkah. Pertama itu mendefinisikan visi misi, kemudian ada menilai apa namanya membuat SBU, kemudian mengevaluasi apa namanya ya mengevaluasi portofolionya, kemudian masuk ke dalam perencanaannya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan jika ada yang bertanya. Kalau masih belum, saya mungkin tambah satu bagian ya, yaitu ketika kita mau melakukan penentuan strategi di tingkat universitas atau di tingkat corporate, maka yang harus dilakukan adalah definisikan dulu visi misi corporate-nya. Mau jadi apa, lalu pandangan ke depannya seperti apa. Untuk mendefinisikan visi misi, kalian boleh berbasis pada 5 pertanyaan ini yang dibuat oleh Peter Drucker ya di tahun 1973. Apa sih bisnis kita? Siapa konsumen kita? Lalu apa nilai konsumen kita? Akan seperti apakah bisnis kita dan harus seperti apakah bisnis kita? Artinya apa? Ada tolak ukur. Nah, untuk bisa menentukan apakah pembuatan visi dan misi itu berjalan dengan baik, ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Pertama adalah fokus pada sejumlah tujuan terbatas. Jadi, biasanya tujuannya nggak boleh lebih dari 5 ya. Kadang 3 aja udah kebanyakan. Tapi biasanya 1 sampai 3 ya. Kemudian menekankan pada nilai dan kebijakan utama perusahaan. Artinya apa? Biasanya visi misi itu menekankan pada kebijakan-kebijakan yang dipegang secara teguh dan nilai-nilai yang dipegang secara teguh oleh perusahaan. Ya. Kemudian mendefinisikan competitive spare atau mendefinisikan keunggulan ya dari bidang di mana perusahaan beroperasi seperti industri, aplikasi dalam produk, kompetensi atau kemampuan, kelompok pasar, secara vertikal dan juga geografis ya. Kemudian dia harus merupakan pandangan masa depan yang panjang, lalu terakhir pendek, mudah diingat dan penuh makna. Ya, 5 kriteria. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Semi, teman-teman yang lain ada yang mau tanyakan? Oh, under maintenance terus ya. Sebentar. Coba kita ini. Kalau tidak ada, coba kaji. Ya, saya siapa yang mau mengkaji? Ini adalah sebentar, mudah-mudahan bisa. Oke. Indonesia dari Indonesia. Oke. Baik, siapa yang mau mencoba mengkaji? Ya. Visi misi ini. Bentar, saya hentikan dulu. Ya. Baik, apakah sudah terlihat? Ya. Sudah terlihatkah? Sudah, Miss. Semi? Ya. Sudah. Sekarang saya tanya sama kalian. Siapa yang mau coba? Tolong lihat apakah visi misi ya, tidak nilainya. Visi misi yang ada pada Indofood Sukses Makmur yang kalian lihat di layar itu sudah memiliki kriteria yang baik atau tidak? Siapa yang mau coba?
Silakan raise hand-nya. Sebentar, Miss. Sebentar, Miss. Ya, Semi boleh. Ayo yang lain coba dilihat. Apakah memenuhi syarat yang kelima? Visi misinya. Boleh satu dulu lihat visinya, boleh lihat dulu misinya. Nah, gitu ya. Coba diperhatikan. Oke, siapa yang mau coba? Oke, hitungan kelima. 1, 2, 3, 4. Ayo, Sebi mau coba? Boleh nih, Miss. Boleh, boleh. Boleh, silakan. Ayo. Menurut saya sih, kalau dibandingkan dengan tadi ada 5 ya. Ya, 5 itu udah sih. Soalnya, udah. Oke, eh, soalnya gimana? Yang pertama, soalnya itu kan dia fokus pada jumlah tujuan terbatas dan ya, mereka itu cuma fokus kepada makanan kan. sip, good. Terus, Terus menekankan pada nilai dan kebijakan utama perusahaan. ya, Mereka taunya itu dari mana? Taunya menekankan pada kebijakan dan fokus utama atau nilai kebijakan dan nilai perusahaan. Ada kata di mana untuk visi misinya? kalau di sini di misinya untuk terus meningkatkan sumber daya manusia, proses dan teknologi. Oke, good. Ya, terus, Terus mendefinisikan competitive spares utama di mana mhm, perusahaan akan beroperasi seperti dan sebagainya. itu di bagian kelihatannya di mana? Ada kata apa kata Hmm, kuncinya? Itu yang menggambarkan itu industrinya. competitive spares. Ya, kompetitif spare-nya ada di kata apa? Kalau kita bisa bilang, oh itu bener loh kompetitif spare-nya. Karena tadi kan dia bikin makanan. Jadi industrinya ada di Hmm, mana? di di ini apa? Kebutuhan pangan. Ya, good. Terus, Terus merupakan pandangan masa depan yang panjang. ya, Ya, apa kira-kira ini, mereka memberikan Hah? ya kenapa? Ada Memberikan ada di apa? misinya kok buat masa depan di bagian memberikan kontribusi secara berkelanjutan. Tuh, Oke, good. Ya, ada lagi yang terakhir? pendek mudah diingat sih. Yang Iya. di visinya. Ya, Visinya gampang ya, ya kan? Total ya, Food Solution Company, perusahaan solusi total untuk makanan, ya kan? Pokoknya soal iya, makanan Bu. ingetnya Indofood Sukses Makmur, intinya ke situ. Dan visi ini menjadi visi jangka panjang karena ternyata tidak cukup setahun 2 tahun, nggak cukup juga 10 tahun, dia nggak usah dirubah ya kan? Dalam 10 tahun dia nggak usah dirubah lagi, gitu karena tidak ada kata-kata tahunnya. Ya, good, Semi ya. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi seperti itu. Jadi kalian tahu, oh, Indofood Sukses Makmur kategori atau karakteristik dari visi misinya sudah termasuk dalam kategori yang baik. Kenapa? Pertama, ya, hanya beberapa tujuan. Kalau dari visi dia cuma satu, pengen jadi total food solution, ya, solusi makanan, ya, solusi pangan bagi semua orang. Dari misinya dia cuma ada 4, ya kan? 4 ini misalnya sebagai apa menyediakan solusi yang berkepanjangan atau sustainable. Kemudian melakukan pengembangan berkelanjutan dari siapa? Dari orang, proses, teknologi. Ya kan? Berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan.
ya kan? Kemudian ada misalnya meningkatkan secara berkelanjutan ya nilai dari stakeholder atau pihak-pihak yang berkepentingan. 5 misi, clear, jelas. Maka tadi nomor 2 yang saya bilang bahwa ini sesuai dengan nilai-nilainya. Ya, dilihat tuh ada nilai kan di bawahnya kan, ada disiplin, ada integrity. Di integrity apa? Oh, ternyata dia berkomitmen untuk sustainability-nya atau berkelanjutannya. Tadi yang saya bilang. Yang ketiga misalnya competitive spare-nya di mana? Oh, ternyata dia kan industri makanan ya. Ada beberapa kata makanan dan pengolahan makanan yang ada di dalamnya. Gitu. Jadi udah jelas tuh. Kalau ditanya, Miss, tapi dia ada ruang lingkupnya secara apa nggak kelihatan. Kita bisa lihat dari sini, ya kan, misalnya apa society and environment in sustainable manner itu lingkungan dan masyarakat ditambah ada pihak pihak yang berkepentingan. Artinya ini semua orang kalau ditanya siapa yang berkepentingan, ya siapapun yang butuh makanan, ya siapapun yang membutuhkan pangan. Jadi 1, 2, 3 terpenuhi, 4 simple ya terpenuhi, 5 mudah diingat kan? Ya, jadi artinya apa? Visi dan misi dari Indofood Sukses Makmur itu masuk dalam kategori yang baik gitu. Good Semi. Ya, yang lain diharapkan keaktifannya ya karena seperti janji saya ya, nilai-nilai akan berkaitan dari apa yang Anda lakukan di dalam kelas. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk sisanya akan dilanjutkan minggu depan ya. Pada saat pertemuan ketiga karena memang ada 2 pertemuan. Baru setelah itu kita ada yang disebut dengan post test lagi untuk refresh gitu. Kira-kira apa ya yang Ibu ajarin. Gitu. Baik. Ada yang mau tanyakan sampai sini? Masih simpel, belum berat, belum berat. Masih bicara soal nilai. Nilai sebuah perusahaan. Ada? Dari saya tidak ada, Miss. Ya, dari yang lain? Ada yang sudah mulai berpuasa? Kalau sudah mulai berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, bagi yang sudah, kalau bagi yang belum, mungkin besok kita akan sama-sama ya untuk menjalankan ibadah puasa. Oh iya, saya lupa absen sebentar. Biar cepat. 5 menit lagi ya. Lama kali. Saya akan absen berdasarkan GC GC Presents ya. Dan akan dipastikan kalian sudah download materi yang ada di LMS. Jadi kalian bisa terabsen dengan sendirinya ya. Tadi nilai yang paling tinggi ada siapa? Ujiannya gimana? Tes quiz ya? Susah, Miss. Susah, padahal itu yang dipelajari kemarin ya. Semua yang dipelajari kemarin, nggak ada yang nggak kemarin. Itu semua yang dipelajari kemarin. Bentar, saya stop recordingnya dulu. Mana ini kok susah. Baik, kita sudahi pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya juga mohon maaf sekali karena hari ini saya ketiduran. Jadi kita mulai di jam 9, harusnya jam 8 ya semi ya. Mudah-mudahan ya saya nggak tahu kalian ada kelas lagi atau enggak ya? Enggak ada. Oke. Nggak ada Ya sih, Miss. karena nanti saya jam kedua ada, jadi saya mohon maaf kurang lebihnya ya. Mungkin nanti kalau misalnya ternyata materi besok tidak selesai ya, saya akan coba kirimkan rekaman untuk supaya materinya tersampaikan dengan baik.
gitu. Ya. Baik, Semi sudah ada grup ya, udah ada grup apa kelompok-kelompoknya ya, tolong di-forward di mana namanya Oh iya, di WhatsApp grup supaya saya bisa catat ya. Baik, baik Miss, terima baik Miss. kasih untuk hari ini. Sebentar, mungkin kita foto sama-sama. Oh, tunggu sebentar. Kenapa ini lemot sekali ya? Vina mungkin pakai laptop bisa tolong dibantu saya untuk eh, layoutnya full. Kemudian iya di screenshot tolong ya, taruh di WhatsApp grup untuk saya dokumentasikan karena ini saya agak error dari tadi bolak-balik terus. Baik, silakan dipandu Vina. Yuk, 1, 2, 3. Dah. Baik. Terima kasih teman-teman yang lain. Boleh leave room-nya ya. Nanti saya akan kasih ke kalian duplikat presentnya. Takutnya ada yang tiba-tiba keluar ya atau gimana. Nah, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.